Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasrul Jadallah akan menjelaskan tentang Wide Area Network atau WAN menggunakan SHC. Yang pertama, kita masuk ke materi. Pengertian WAN. Wide Area Network atau WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas. Radiusnya dapat mencakup sebuah negara bahkan benua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa WAN merupakan gabungan dari jaringan LAN dan jaringan MAN. Berikutnya, ciri dan karakteristik WAN menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan jaringan MAN. Yang kedua, biasanya pada jaringan WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis. Yang keempat, Wide Area Network atau WAN dapat melakukan pertukaran paket data maupun frame antar router atau switch. Dan yang terakhir, WAN bekerja pada layar fisik dan pada layar data link pada OSI layer. Fungsi WAN. Yang pertama, menghubungkan jaringan LAN dan jaringan MAN ke dalam satu jaringan. Yang kedua, dapat membantu mempercepat proses berbagi data atau sharing file. Yang ketiga, guna mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Yang keempat, update data antar perusahaan atau kantor dapat dilakukan setiap saat dengan mudah dan murah. Dan yang terakhir, sarana menyampaikan informasi jadi lebih mudah dan efisien. Jenis-jenis WAN ada 3, list line, packet switching, dan circuit switching. Yang pertama, list line. List line merupakan jenis WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point-to-point. Koneksi dedicated point-to-point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Yang kedua, packet switching. Manfaat dari koneksi packet switching adalah pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil. Yang ketiga, circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. Protokol WAN. Protokol HDLC. Protokol ini memiliki fungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data. Berikutnya, point to point atau PPP. Fungsi dari protokol ini dapat melakukan autentifikasi dan memiliki sifat multiprotokol. Yang ketiga, ISDN. Protokol pada komunikasi data yang dapat membawa paket data dalam bentuk teks, suara, gambar, video secara simultan. X25 dibuat untuk berkomunikasi data secara analog. Yang terakhir, frame relay. Protokol yang berguna untuk pengiriman data pada jaringan publik. Peralatan WAN. Yang pertama, repeater. Yang kedua, hub. Berikutnya, bridge, switch, router, switch ATM, modem, CSU atau DSU, multiplexer, communication server, frame relay, dan yang terakhir antena. Tekan tombol home untuk kembali ke menu awal. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi untuk soal-soal. Pertama, akronim dari WAN adalah Wide Area Network. Ya, jika benar akan tampilan seperti itu dan mendapatkan poin 25. Komputer induk untuk mengatur sistem kerja dari WAN disebut server. Soal keempat, contoh protokol WAN adalah X25 seperti penjelasan yang tadi awal. Ini hasilnya. Sekian presentasi WAN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.